逆鳞。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan part sebelumnya, yang dimana Han Pei diberikan tugas untuk menyelamatkan putra mahkota yang diculik oleh Tianze, sang raja dari Beiyu. Sehingga Han Pei menyusun rencana untuk melumpuhkan penjaga gerbang pertama Tianze. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Selesai dengan penyusunan rencana, mereka pun akan menemui Gai. Di sana, Gai yang sedang menunggu ditemui oleh Moya. Namun yang akan melawannya adalah Zhuang, sang murid dari lembah hantu, melawan Gai yang memiliki perawakan kekar otot kawat tulang baja. Dan pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Karena Zhuang memiliki pemikiran yang cerdas, dia pun terus menyerang di tempat yang sama berkali-kali, yang membuat pertahanan tubuh Gai mulai terkikis, sehingga Gai pun dapat dilumpuhkan dan dipenjarakan. Setelah berhasil mengalahkannya, Zhuang pun masuk ke dalam istana itu. Namun Moya mendahuluinya dengan maksud ingin menyelamatkan putra mahkota. Tapi sayangnya, dia telah masuk ke dalam perangkap Baiduang, sehingga Zhuang pun mengunci Moya di dalam tempat itu, tempat yang memiliki sihir dengan ketakutan. Zhuang yang mencari keberadaan putra mahkota menemukan ruangan yang mencurigakan. Benar saja, di dalam tempat itu Tianze dan Qimo yang berusaha untuk mengembalikan kesadaran Wuju dengan sihirnya, karena ada beberapa clue yang menuntun Tianze untuk menemukan sesuatu yang dia inginkan, yang ada di Istana Dingin dengan petunjuk 7 rumah naga. Scene pun berpindah di Istana Dingin. Di sana Han Fei dan Jinu sedang menceritakan asal-usul dari Istana Dingin tersebut. Karena dulunya istana itu dimiliki oleh seorang raja yang angkuh dan sombong, yang memiliki barang berharga di dalamnya. Sembari mereka menunggu Tianze yang akan datang ke tempat itu, benar saja tak lama dari itu datanglah Tianze yang ada di Istana Dingin juga, karena petunjuk yang diberikan oleh Wuju. Saat sedang bercakap-cakap, datanglah Qimo yang tiba-tiba menyerang Han Fei dari belakang. Beruntung serangannya itu dapat dipatahkan oleh Jinu. Namun Jinu sendiri yang terkena serangan oleh Qimo. Merasa bodoh jika tidak mengajak pasukan, saat mereka mulai terpojok, datanglah pasukan Han Fei yang datang untuk menjaganya. Namun kedatangan mereka malah menjadi keuntungan bagi Tianze, karena dengan mudah mereka dapat dikalahkan dan dijadikan prajurit cumi oleh Qimo, sehingga pertarungan pun terjadi.
Saat pertarungan terjadi, tiba-tiba waktu berhenti berputar, yang membuat semuanya seketika itu terhenti. Seperti biasanya, jika Han Fei sedang berada dalam ancaman, roh pedang Nilin akan datang dan membantunya. Roh itu menghentikan mereka semua kecuali Tianjie, karena Tianjie lah yang memiliki kendali atas semuanya, sehingga pertarungan pun tak bisa dihindari, yang membuat Tianjie terluka. Nilin. Setelah pertarungan selesai, waktu pun kembali seperti biasa. Kimo yang mengendalikan zombie itu kembali memegang kendali untuk menyerang Han Fei. Namun untungnya, saat dia akan terkena gigitan makhluk itu, datanglah Zhuang ke Istana Dingin untuk membantu mereka mengalahkan Tianjie dan Kimo. Karena Tianjie sudah terluka oleh Nilin, dia pun memutuskan untuk pergi. Sialnya, saat dia akan pergi, datanglah Hong Lian, adik dari Han Fei, sehingga dia pun dibawa untuk dijadikan sandera. Tak punya pilihan sehingga Han Fei pun kembali ke istananya. Sesampainya di sana, dia pun terkejut karena melihat keadaan prajuritnya yang telah mati, dikarenakan Tianjie tidak akan meninggalkan jejak untuk aksinya kali ini, yang membuat dia membunuh sebagian prajurit yang menjadi saksi mata. Saat terlelap dalam kesedihannya, datanglah Zipang yang memberitahu bahwa keadaan istana Kaisar Han semakin memburuk. Sontak saja mereka langsung pergi ke sana. 看清你的弱点。王宫这里情况不妙。 Setelah di depan istana, benar saja penjaga di sana diperintahkan oleh raja untuk melarang siapa saja yang ingin menemui raja, termasuk anaknya sendiri. Merasa ada yang janggal, sang menteri pun datang untuk memberitahu Han Fei jika Jiwu ada keterkaitan dengan kasus ini, dikarenakan dirinya menyuruh semua prajurit untuk menyelamatkan putra mahkota, yang membuat pertahanan istana menjadi semakin lemah dan menyebabkan kekacauan di mana-mana. 张家在韩国务上官气象者。 现在的韩国已在存亡之际。 Xin pun berpindah kepada Zhuang. Di sana dia mendatangi tempat biasa Hong Lian berada. Saat Zhuang melihat-lihat, dia pun menemukan lukisan dirinya yang ada di atas meja. Maka dapat disimpulkan Hong Lian menyukai Zhuang, sang pendekar hebat itu, yang membuat Zhuang penasaran dan memutuskan untuk mencari keberadaan Hong Lian dengan petunjuk gelang yang dia temukan di sana. Setelah menemukan sedikit petunjuk, Zhuang pun menemui ketua dari klan Qiju dan menyuruhnya untuk mencari tempat di mana Hong Lian berada yang telah diculik oleh Tianjie. Dengan imbalan, dirinya akan dibebaskan dari pembayaran 3 bulan kepada Zhuang karena Zhuang telah membunuh klan Duxi, rival dari klan Qizu. 这可不是出自寻，所以才找你来，免你3个月的上供钱。好买卖。 Xin pun berpindah di tempat Jiwu. Di sana dia sedang membahas rencana jahatnya untuk merebut kekuasaan di negara Han. Tak lama dari itu, datanglah pangeran keempat yang menanyakan beberapa hal kepada Jiwu. Karena sebagai jenderal besar, pertahanan kerajaan sangat lemah belakangan ini. Tentu saja dia datang tidak dengan bukti. Dengan arahan dari Zipang dan bukti yang dibawa olehnya, membuat pangeran keempat itu sadar akan ancaman yang akan terjadi jika kerajaan mulai lemah pertahanannya. Karena kebangkitan Tianjie dan Beiyu yang telah membuat raja sakit. Dan jika penyelamatan putra kota gagal, Jiwu akan dikenakan hukuman yang sangat berat. 请姬将军亲自坐镇王宫。不过，末将还担负着。太子府有9公子担当，就算我这个四哥也救不了你我。
都担。 Sementara itu, Hong Lian yang diculik ditempatkan di penjara bawah tanah milik Tianjie. Dirinya ditemui oleh Kimo yang membawa makanan untuk Hong Lian. Namun dia menolaknya sehingga Yang Lin pun menghampiri Hong Lian bahwa dirinya harus patuh kepada mereka untuk keselamatannya juga. Tak terima dengan bola Yang Lin membuat dia kesal sehingga pertarungan dua wanita cantik pun terjadi yang membuat Hong Lian kalah dengan kekuatan api milik Yang Lin. Lama menunggu informasi dari ketua klan Kiju membuat Juang kesal dan mencari jalan lain untuk menemukan Hong Lian. Dia pun masuk ke dalam penjara negara Han dengan maksud membebaskan Gai dari kurungan itu. Karena dengan kebebasannya bisa membawa Juang ke markas Tianjie untuk mencari Hong Lian. Benar saja, saat dia membebaskan Gai dari tempat itu, dirinya mengikuti Gai yang mengarah ke markas Tianjie. Namun saat akan membawa Hong Lian pergi, Zhuang dihadang oleh ketiga anak buah dari Tianjie yang membandingkan kekuatan Zhuang dengan Yang Ling. Sontak saja dia pun tak terima, dengan cepat Zhuang pun menyerang Yang Ling, namun untungnya mereka dapat diselamatkan oleh Tianjie. Saat Zhuang sedang berbicara, dirinya tersengaja menyinggung Hong Lian karena dia mengatakan tidak memperdulikannya. Ketika itu Hong Lian marah dengan pernyataan dari Zhuang sehingga dia memutuskan untuk tidak kembali bersamanya dan menyuruhnya pergi. 你刚才说什么？说你不在意我？我觉得你最好闭嘴。你还敢叫我闭嘴？你回去吧，我不会跟你走的。 Dengan tangan kosong dia pun meninggalkan Hong Lian. Namun Tianjie memberikan botol keramik temannya itu yang akan menuntun Zhuang kembali menemui Tianjie untuk menyelamatkan sang putri. 既然我不杀你，就不会。Xin pun berpindah di depan istana putra mahkota. Di sana prajurit yang sedang menunggu membuahkan hasil dari penantiannya dikarenakan efek sihir milik Bai Duang telah hilang sehingga mereka pun bisa leluasa menyerang tempat itu. Setelah berhasil mengalahkan mereka, anak dari pangeran keempat menunggu kedatangan putra mahkota yang disandra oleh Bai Duang. Dia pun bersiap membidik putra mahkota itu dengan panah racunnya. Namun aksinya diketahui oleh Moya, sialnya kekuatan dia yang lemah membuat dirinya terbatas, sehingga dia pun menyuruh Bai Li yang datang ke tempat itu untuk menggagalkan aksi dari anak pangeran keempat. 够快的话，就去阻止他刺杀太子。 Keesokan harinya, botol obat yang didapatkan oleh Zhuang semalam diberikan kepada Han Fei. Dia berspekulasi bahwa Tianjie adalah boneka dan ada yang mengendalikannya dari jauh. Karena terlihat dari ukiran botol itu ada lambang ular naga terbang, sebuah mitos kuno tentang kekuatannya yang hebat. Karena botol itu terbuat dari keramik kerajaan, dia pun meminta Nong Yu untuk menyamar sebagai pelayan, dengan maksud untuk mencari material botol itu yang terbuat dari keramik kerajaan. 也许他们来到了韩国。 你们说这瓶子来自宫中，不如 Malam harinya, Nong Yu dan adik Nona Hu masuk ke dalam kerajaan untuk menemui sang raja. Tapi sayangnya, mereka dihentikan oleh penjaga di sana. Karena yang boleh masuk hanya Mingju saja, yang ahli dalam penyembuhan. Tak lama dari itu, datanglah Mingju, wanita sekso yang menggoda. Dia pun menghentikan langkah dari mereka untuk sekedar bertanya. Setelah pertanyaannya selesai, mereka pun diperbolehkan masuk oleh Mingju. 妹妹求见。
不想疼。他是我宫里。 Xin pun berpindah ke Honglian. Di sana dia dikurung di tempat yang penuh dengan ular. Ular itu memakan sejenisnya sendiri untuk menahan rasa laparnya. Dengan rasa takut, Honglian pun berusaha keluar dari sana. Namun usahanya itu sia-sia saja. Hingga datanglah Raja Ular di tempat itu yang menampakkan dirinya kepada Honglian dan bersiap untuk menerkamnya.走开！